Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Sekarwangi dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang mengganti balutan luka. Baiklah, langsung saja kita mulai. SOP mengganti balutan luka yaitu merupakan salah satu tindakan keperawatan dalam perawatan luka yang ditujukan untuk menjaga luka agar tetap bersih dan terhindar dari infeksi sehingga luka dapat sembuh dengan cepat. Apa tujuan keperawatan luka? Ada 5 tujuan penting dalam perawatan luka, yaitu yang pertama, membebaskan luka dari penumpukan sekresi atau gangren, jaringan mati. Lalu selanjutnya menghilangkan atau mengurangi mikroorganisme yang tumbuh di area luka, baik itu bakteri ataupun parasit. Yang ketiga, membersihkan luka. Yang keempat, mempercepat proses penyembuhan luka. Dan yang terakhir ada membuat area luka agar lebih nyaman. Peralatan yang kita butuhkan yaitu pertama, siapkan 2 buah pinset anatomi, lalu 1 pinset cirungi, lalu gunting runcing jika diperlukan untuk mengangkat benang jahitan, lalu selanjutnya 2 buah kom kecil yang berisi cairan kompresi sesuai kebutuhan, bisa berisi NaCl, betadine, dan sebagainya. Lalu alkohol sudah jarang dipakai karena dapat merusak jaringan. Selanjutnya, kapas beberapa bergelintir, kain kasa steril secukupnya saja, nirbeken atau bengkok, beberapa potong plastik jika diperlukan dalam mengompres luka, lalu duk penutup. Itu untuk alat-alat steril. Untuk peralatan yang tidak steril, ada pembalut, gunting, perban, dan plaster. Lalu selanjutnya ke tahap langkah-langkah tindakan perawatan luka. Ada 4 tahapan pada perawatan luka, yaitu prainteraksi, orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Yang pertama, tahap prainteraksi. Yang pertama, kita identifikasi pasien dan kebutuhan pasien, lalu kita melakukan cuci tangan, siapkan alat. Lalu ada tahap orientasi, yaitu memberi salam kepada pasien. Bagi pasien yang muslim, panggil klien dengan namanya untuk mengklarifikasi identitas dan menjalin kedekatan. Lalu jelaskan tujuan serta tindakan apa yang ingin kita lakukan kepada pasien. Minta izin pasien untuk tidak menyentuh area luka dan peralatan steril. Selanjutnya, berikan kesempatan kepada klien untuk bertanya terlebih dahulu. Jika klien tiba-tiba menolak tindakan, jelaskan kembali manfaat dan dampaknya. Dan jika menolak, pastikan kamu menyiapkan surat penolakan ya. Selanjutnya kita memasuki pada tahap kerja. Yang pertama, lakukan cuci tangan sebelum tindakan, kaji tingkat kenyamanan pasien, tinjau kembali instruksi penggantian balutan, lihat kembali instruksi dokter. Jika dokter memungkinkan salah dalam memberi instruksi, segera diklarifikasi kepada dokter. Tutup kamar tidur, tirai, ataupun jendela untuk menjaga privasi klien. Atur posisi klien senyaman mungkin. Tutupi dengan selimut khusus untuk memaparkan area luka. Lalu selanjutnya, letakkan kantong sekali pakai di antara bagian kerja, lipat ujung kantung seperti mangkok. Kenakan masker dan kacamata Google jika dikhawatirkan luka menyembur. Lalu pakai sarung tangan sekali pakai, singkirkan selang, benang ataupun balutan. Angkat plaster, tarik balutan searah paralel pada kulit menuju balutan. Lalu selanjutnya, dengan tangan yang masih memakai sarung tangan sekali pakai, singkirkan balutan dalam satu waktu. Pastikan untuk tidak menarik selang drainase. Hal yang harus diperhatikan yaitu jika balutan menempel pada balutan basah kering, jangan lembabkan balutan tapi tarik secara perlahan. Ingatkan klien bahwa akan terasa tidak nyaman. Sedangkan jika balutannya menempel pada balutan kering, baru kita bisa lembabkan balutan itu dengan cairan NaCl terlebih dahulu.
Selanjutnya, kaji bentuk luka, jumlah drainase dalam balutan, warna luka, dan karakteristik luka lainnya. Gulung balutan yang mengandung drainase, buka sarung tangan sekali pakai dengan balutan kecil, buka sarung tangan dengan bagian dalam di luar. Intinya, usahakan jangan sampai tangan kita menyentuh drainase atau bekas luka pasien. Buang balutan dan sarung tangan pada kantong sekali pakai. Lalu, cuci tangan. Selanjutnya, buka nampan yang berisi peralatan steril, letakkan di troli dan dekatkan ke tempat tidur pasien. Lalu melakukan pembersihan luka. Perhatikan lagi instruksi jika ada seperti kompres atau pakai obat tertentu dan sebagainya. Lalu berikutlah prosedurnya. Yang pertama, tuangkan larutan yang diinstruksikan ke dalam tabung irigasi steril. Lalu yang kedua, pakai sarung tangan steril, letakkan bantalan tahan air di bawah tubuh yang terdapat luka. Lalu gunakan suntikan, alirkan larutan pada area luka. Yang ketiga, lakukan aliran irigasi hingga bersih. Yang keempat, keringkan kulit dan sekitarnya. Yang kelima, beberapa pembersih yang diresepkan dijadikan satu pada botol semprot. Semprotkan luka untuk membersihkan debris. Pemasangan balutan. Yang pertama, balutan kering. Yang pertama yaitu mengenakan sarung tangan yang steril. Lihat bentuk luka, drainase, serta integritas lukanya. Lakukan pembersihan luka dimulai dari area luka yang terkontaminasinya sedikit di bagian luka yang terkontaminasi luas. Lalu keringkan area luka dengan kasa. Tutup area luka dengan balutan kasa steril yang kering. Pakai penutup balutan jika diinstruksikan. Yang kedua, balutan basah. Yang pertama, kita mengenakan sarung tangan yang steril. Observasi bagian area luka. Bersihkan bagian dasar luka dengan cairan normal selin. Pastikan untuk mengkaji dasar luka. Kasa steril dilembabkan dengan cara normal salin. Pastikan kasa tidak mengandung banyak cairan. Peras kasa sampai cukup lembab. Letakkan satu lapis kasa langsung di atas permukaan luka. Kalau luka dalam keadaan bolong, masukkan balutan lembab ke dasar luka menggunakan forceps atau tangan sampai semua permukaan luka kontak dengan kasa. Jika ada lorong luka, gunakan aplikator berujung kapas untuk meletakkan kasa pada area yang berlorong. Pastikan kasa tidak bersentuhan dengan kulit sekitarnya. Lalu tutup dengan kasa yang steril dan penutup balutan. Selanjutnya melakukan fiksasi pada balutan. Yang pertama, pakailah plester yang tidak membuat klien alergi. Yang kedua, teknik yang dipakai dalam fiksasi balutan yaitu teknik ikatan Montgomery seperti berikut. Yang pertama, paparkan permukaan plester pada masing-masing ikatan. Yang kedua, letakkan ikatan berlawanan dari balutan. Yang ketiga, letakkan plester tepat di atas kulit atau gunakan barrier kulit. Yang keempat, fiksasi balutan dengan meletakkan tali di atasnya. Lalu yang ketiga, jika fiksasi dilakukan di area ekstremitas seperti tangan atau kaki, maka fiksasi dapat memakai kasa gulung atau jaring elastis. Lalu selanjutnya lepaskan sarung tangan dan buang, lepaskan masker dan kacamata, catat waktu dan tanggal tindakan di plester dengan tinta. Lalu rapikan peralatan yang sudah dipakai, cuci tangan kembali dan posisikan klien ke posisi semula atau posisi yang nyaman. Pada tahap terminasi selanjutnya, tahap terakhir ini terdiri dari 5 tindakan yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, kita mengevaluasi hasil atau respon dari klien. Tanyakan apa yang dirasakan klien setelah dilakukan tindakan keperawatan luka dengan mengganti balutan. Lalu selanjutnya, dokumentasikan hasil yang didapat mulai dari karakteristik luka sampai respon klien sesudah tindakan. Lalu kontrak klien untuk tindakan yang dilakukan selanjutnya. Akhiri tindakan dengan bereskan peralatan dan mencuci tangan. Terima kasih.